Anaknya malah belum masuk ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Eli. Pak Irwan. Ya, Bu Eli. Pripun kabare? Alhamdulillah Bu Eli. Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Bu Eli sehat? Alhamdulillah. Sama ini kok banyak Omikron. Tapi Ya, kayak Bu. anggap aja flu biasa lah, Pak. Semarang katanya level 3 ya Bu. Oke, kemarin kan anak saya kena Oh iya. DB toh. Iya. eh, pertama kan panas, terus di antigen ternyata negatif. Iya. Kemudian dicek lab DB. Kemudian Hmm. dibawa ke Hermina. Lah, Iya. terus dibawa ke Hermina ternyata itu katanya positif. Hmm. Lah, akhirnya kan diisolasi toh, Pak. Iya. Terus hari berikutnya anak saya, si Husna. Oh gitu. Nah, akhirnya kan antigen semua. Iya. Yang positif Husna. Iya. Yang positif Husna, terus satu hari dibawa ke pada hari itu dibawa ke Hermina. Bawa Iya. Hermina terus dikasih obat radang, obat pilek, obat bla, nggak ada antivirus, nggak ada bla bla bla. Karena Iya. hamil mungkin ya. Iya. Terus Iya. suruh isolasi sana, anak saya nggak mau, akhirnya isolasi mandiri. Sehari itu kayaknya ditusuk-tusuk gitu loh kepalanya. Oh gitu Setelah Bu. itu paginya sembuh. Alhamdulillah ya. Nah, paginya sembuh, enak gitu. Iya. 2 hari apa 3 hari itu anaknya kena sabita Anak panas. cucunya Bu Eli. Heeh. Oh. Terus katanya dianu positif, baru positif 2 hari panas tuh. Iya. Panas Iya. 40 sekian, ya cuma dikasih obat Pak turun panas, vitamin, anti radang, udah. Iya. Habis itu sembuh. Alhamdulillah ya. Terus suami saya bilang, Gantian. "Nggak usah antigen-antigen, tambani dhewe." Mari. Alhamdulillah ya. Iya. Terus saya minum juga semuanya merembet ke karyawan dan seterusnya, ya nggak ada yang antigen akhirnya. Terus obati sendiri, ya sembuh alhamdulillah, Pak. Iya, Memang alhamdulillah. kayaknya musim loh, musim flu ya, jadi kalau antigen malah takut ya, jadi apa ya, kayak trauma, Padahal Pak, sudah secara vaksin psikis. semua ya, Bu? Sudah vaksin semua D. ya? Ya sudah vaksin semua. Lengkap Saya ya? booster loh, Pak. Oh, iya. Ya udah booster. Malah kayaknya itu loh, Bu. Kayaknya yang katanya yang dari kesehatan sendiri nih, itu Heeh. yang vaksin itu malah mudah kena loh, Bu, katanya. Walah, lah Cuma ya itu katanya. cuma tidak gejalanya tidak berat, tapi mudah kena. Hmm. Tapi tidak berat itu. Jadi sistemnya kita kira itu vaksin itu kekebalan, ternyata tidak, Bu. Ternyata vaksin COVID itu sepertinya malah berdampingan dengan COVID malah, Bu. Walah, ya Allah. Nggih nggih. Sepertinya itu fenomenanya sekarang begitu. Nah, sekarang anak SD itu dulu kan enggak ada yang kena kena COVID ya, Bu. Sekarang kan Iya, anak SD divaksin semua malah kena, Bu. ya Allah, Iya. iki piye karepe yang kita mau uji apa, coba apa, Heeh. percobaan kelinci. Iya, karena ini seperti percobaan begitu. Iya Malah aja. malah yang kena vaksin itu banyak Omikron itu malah yang apa kena COVID Omikron itu banyak yang itu yang sudah vaksin. Tetapi memang gejalanya tidak berat, yaitu Iya ringan. itu yang menyebabkan COVID itu tidak mungkin hilang. Karena apa? Karena yang vaksin itu jadi inangnya, Bu. Oh gitu ya, waduh Iya. lah ya mumet ya baru Malah jadi malah yang vaksin itu malah jadi inangnya. Walah ya Allah, pijal Pak niku tuh, saya juga lihat loh, kok penelitiannya seperti ini gitu loh, ya Allah, ya. Oh ya Kalau wes lah. yang kalau yang dulu yang tidak vaksin itu sebenarnya lebih kebal, tetapi memang kalau kena langsung parah, Bu. Itu bedanya. Gitu ya. Memang yang belum vaksin tuh fenomenanya sebenarnya di awal itu lebih kebal, tetapi kalau sudah kena lebih parah. Tapi kalau Mhm. yang vaksin ini, vaksin lengkap, itu kabarnya malah lebih mudah kena COVID Mhm. dari kesehatan sendiri ya, tetapi Iya. memang gejalanya tidak berat. Oh, iya 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 iya. Jadi memang
akhirnya bisa disimpulkan itu COVID itu tidak bakalan hilang karena Iya, dengan gencarnya vaksin ini malah COVID itu yang vaksin itu jadi inangnya COVID. iya, 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 Jadi iya, dia Indo, ya hidup Allah. dari hidup dari apa yang tervaksin ke yang tervaksin lainnya dari situ tidak mungkin hilang karena Mm. paradigma vaksinnya itu ternyata bukan kekebalan tetapi berdampingan dengan COVID tetapi gejalanya diringankan begitu. Oh gitu ya. Iya. Oh ya Allah Rabbi. Ya sudah wis kelanjur gimana ya. Tinggal pasal tawakal kali Gusti Allah wis gitu aja lah. Yang Wong kasihan kabeh semua yang ciptaane memang Gusti Allah toh, Pak. yang kasihan memang yang belum vaksin itu nanti kalau kalau apa COVID tidak hilang-hilang itu yang kasihan itu yang belum vaksin. Iya, parah jadi. Jadinya mereka kalau kena kan parah. Mm-mm, Kemungkinan mm-mm. kena lebih besar karena kan Iya, COVID itu malah makin banyak merajalela toh. baik ini sudah lengkap Lengkap. semua belum Ji? Pak Andre belum ada Ji? Pak Andre belum? Nggih. Pak Andre terus siapa lagi? Pak Sakap sudah, Bu Novi. Cuma Pak Andre Ji. Gimana? Kita mulai dulu saya WA Pak Andre Ji. Saya dulu enggak apa-apa nanti paling menyusul. Saya pembimbing nggih, kata Bu Eri pemimpin Ji. nggih, Pak Sagaf nggih, Pak Irwan, terus Pak Andre mbok menawi sing. Bu Novi, Bu pengusinya. Oh, Bu Novi Bu nggih. Novi. Nggih. Pak Pak Irwan Andre saya sing dan Bu Novi. Pak Andre pembimbing dengan kali Bu. kula nggih. Oke. Nggih, nggih, leres. Oke, monggo pun mulai mawon, Kita Pak. mulai Ji. Baik. Nggih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan pendamping, Pak Saga, Bu Eli, Bu Novi, dan ini Pak Andre insya Allah menyusul. Juga para mahasiswa, terutama ini Mas Al Ihsan Fauzi. Alhamdulillah kita insya Allah akan bersama-sama mengadakan seminar progres mahasiswa atas nama Al Ihsan Fauzi. Pada acara seminar progres ini, insya Allah kita akan mengikuti beberapa sesi. Sesi pertama adalah presentasi yang akan dilakukan Mas Ihsan sekitar 10-15 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi yang kedua, yaitu konfirmasi dari Bapak dan Ibu dosen penguji dan dosen pendamping, dan terakhir adalah pengumuman kelulusan. Baik, sesi pertama dipersilakan Mas Ihsan Fauzi melakukan presentasi sekitar 10 menit. Dipersilakan, Mas. Iya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah kelihatan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas. Cuma dibesarkan ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Ihsan Fauzi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Ibu Insinyur Eli Masidah MTes dan Bapak Dr. Adri Sugiono STMM selaku dosen pembimbing dan saya, dan juga saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Insinyur Irwan Sukender STMT IPM ASEAN
dosen penguji 1, Bapak Muhammad Sagaf STMT selaku dosen penguji 2, dan juga Ibu Dr. Novi Marliana STMT selaku penguji 3. Serta tidak lupa terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam seminar progres tugas akhir saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi progres tugas akhir saya yang berjudul analisis postur kerja menggunakan metode upper limb assessment atau RUA dan usulan perancangan fasilitas kerja untuk mengurangi keluhan MSDS pada pekerja di konveksi lestari. Latar belakang. Dalam dunia industri, kondisi Mas, kerja belum dikatakan bergerak, Mas. baik, Mas, belum bergerak. belum bergerak. Dimaksimalkan terus digerakkan coba. Ini juga belum maksimal, ini belum di zoom. Di slideshow sudah. mungkin Mas. Di slideshow sudah bisa. Ini udah apa belum, Pak? Sudah bergerak tapi belum di slideshow. Slideshow. Di bawah itu ada. Sudah slideshow ini. Sudah. Di sana sudah. Oh, di sini belum ini Mas. Coba di apa? Di stop screen dulu, diulangi lagi coba. Mas. Sudah di slideshow, Mas? Kalau tampilannya belum sih, Mas? Sudah di slideshow belum? Sudah saya slideshow, Pak. Sudah? Ya, sudah. Coba digerakkan, bisa enggak? Dari latar belakang ke bawahnya coba, bisa enggak? Digerakkan, bisa enggak? Patch down, patch up, coba. Bisa enggak? Jalan nggak, Pak, ini? Nah, udah. Oke. Baik. Ya, silakan, dilanjutkan. Tapi pas waktu slideshow nggak bisa, Pak. Ya, sudah, enggak Ini- apa-apa. Bisanya ini ya sudah. Oh, bisanya. Ya. Ini. Silakan dilanjutkan. Ya udah. Nggak apa-apa gitu, Pak. Ya. Dilanjutkan, Latar Mas. belakang. Gimana, Bu? Dilanjutkan. Oke. Latar belakang. Kondisi kerja dikatakan baik atau sesuai apabila pekerja dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Postur kerja yang kurang baik saat bekerja dapat menimbulkan terjadinya gangguan rangka tubuh dan sistem otot yang disebut dengan musculoskeletal disorders atau MSDS. Musculoskeletal disorder adalah gangguan pada bagian otot skeletal yang otot menerima beban statis secara berulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. Ini akan dilakukan berhubungan dengan pekerja yang bekerja di konveksi lestari. Nah, konveksi ini memiliki 3 bagian stasiun kerja, yaitu pada bagian proses pemotongan kain, penjahitan, dan perapian atau finishing. Nah, pada saat melakukan observasi di konveksi lestari, postur leher penjahit terlihat menunduk sehingga punggung juga ikut membungkuk ke arah mesin jahit. Dan pada bagian proses perapian, postur tubuh dari pekerja tidak memungkinkan karena mereka bekerja dengan kerja yang buruk dan berbahaya dalam jangka panjang. Dan pekerja di lokasi tersebut melakukan aktivitas pekerjaannya pada posisi kerja yang sangat monoton selama berjam-jam, di mana pekerja sering mengalami keluhan seperti nyeri atau sakit pada bagian punggung, leher, pinggang, dan pegal-pegal bagian tubuh. Nah, dengan kurangnya
kesadaran risiko yang dialami oleh pekerja, kondisi seperti posisi tempat kerja yang tidak sesuai dengan postur kerja itu akan menyebabkan risiko kelelahan yang timbul oleh postur kerja yang tidak. Nah, dengan kondisi permasalahan tersebut, maka dilakukan pengisian kuesioner NPM untuk mengetahui keluhan bagian apa saja yang dirasakan oleh pekerja. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui tingkat risiko pekerjaan pada pekerja di konveksi tersebut sesuai dengan metode yang akan diterapkan serta dibuat usulan rancangan fasilitas kerja yang dapat mendukung dan meningkatkan performa pekerja untuk mengurangi keluhan MSDS pada pekerja. Nah, untuk perumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, pekerja di konveksi lestari, pekerja yang buruk dan berbahaya dalam jangka panjang, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagaimana yang akan diteliti, yaitu bagaimana memberikan solusi perbaikan postur kerja dan usulan perancangan fasilitas kerja yang ditawarkan untuk mengurangi risiko keluhan MSDS pada pekerja. Nah, untuk pembatasan masalah sendiri, agar penelitian fokus terhadap permasalahan yang dan tidak menyimpang, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, objek dilakukan penelitian merupakan pekerja yang bekerja di konveksi lestari. Yang kedua, data yang digunakan yaitu hasil riset lapangan yang terdiri dari observasi, interview, dokumentasi, dan kuesioner dari responden terkait. Nah, yang ketiga, penelitian pada analisa postur kerja dilakukan menggunakan metode ROLA dan usulan perancangannya menggunakan pengukuran antropometri pada tubuh pekerja di konveksi lestari. Yang terakhir, untuk implementasi perbaikan postur kerja hanya diprioritaskan pada postur kerja yang memiliki tingkat risiko paling tinggi. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui tingkat risiko MSDS yang dialami oleh pekerja di konveksi lestari. Yang kedua, untuk mengetahui skor akhir postur kerja pada metode pada pekerja di konveksi lestari. Yang ketiga, untuk memberikan solusi perbaikan postur kerja dan usulan rancangan fasilitas kerja yang ditawarkan untuk mengurangi MSDS. Nah, untuk manfaat penelitiannya yaitu untuk peneliti, satu, dapat menerapkan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama bangku perkuliahan. Yang kedua, memberikan pengalaman kepada mahasiswa terkait dengan terlebih kami yang tingkat FTS menggunakan rancangan fasilitas kerja dengan pengukuran antropometri. Untuk perusahaan, bantu perusahaan untuk melakukan penilaian risiko pada aktivitas bekerja sehingga dapat diketahui potensi bahaya dari aktivitas tersebut. Kedua, menjadi bahan masukan kepada perusahaan dalam perbaikan untuk mengurangi keluhan muskuloskeletal pada pekerja. Yang ketiga, menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan dalam usulan perancangan fasilitas kerja agar rancangan alat pendukung tersebut dapat meminimalkan keluhan pekerja di konveksi lestari. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu. Yang pertama, Ida Hargianwar tahun 2010 dengan judul Perbaikan Metode Kerja berdasarkan Rapid Upper Limb Assessment atau ROLA pada perusahaan konstruksi dan fabrikasi. Masalah metode kerja pada proses preparation, tahap pengerjaan pembuatan pola pada proses cutting, assembling, finishing, proses mengoperasikan alat dengan metode ROLA. Objek penelitian yaitu sampel penelitian yang digunakan yaitu pekerja pada perusahaan konstruksi dan fabrikasi. Dengan hasil penelitian, prioritas gerakan kerja yang harus adalah saat proses pengambilan tools, gerakan saat menghidupkan dan mematikan mesin, serta gerakan saat mengoperasikan mesin. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan penambahan fasilitas kerja dan layout penyimpanan alat. Agar menyingkat waktu, kita langsung saja ke landasan teori. Untuk ergonomi. Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenal kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik.
yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Dengan berkembangnya revolusi industri di dunia, yaitu ergonomi merupakan proses interaksi manusia dengan menganalisis sistem kerja dengan menitik beratkan pada postur kerja, peralatan yang digunakan dalam sebuah pekerjaan. Postur kerja. Postur kerja merupakan pengaturan sikap tubuh saat bekerja. Sikap kerja yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda. Pada saat bekerja, sebaiknya postur dilakukan secara alamiah sehingga dapat meminimalisasi timbulnya cedera MSDS dan kenyamanan tercipta apabila pekerja telah melakukan postur kerja yang baik dan aman. Selanjutnya adalah musculoskeletal disorders, yaitu yang biasa disebut dengan MSDS adalah serangkaian sakit pada otot, tendon, dan saraf. Aktivitas dengan tingkat pengulangan yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan pada otot, merusak jaringan, sehingga kesakitan dan ketidaknyamanan. Yang selanjutnya, body map, yaitu salah satu metode untuk mengukur rasa sakit otot pekerja dalam sebuah penelitian. Untuk mengetahui sebuah keluhan MSDS yang dialami pekerja, diperlukannya kuesioner NBM dengan Nordic Body Map. Dapat diketahui bagian mana saja yang mengalami rasa sakit dengan tingkatan yang dirasakan keluhan, tidak sakit, agak sakit, sakit, dan tingkatan paling tinggi yaitu sangat sakit. Yang selanjutnya antropometri adalah suatu bagian yang mendukung ergonomi terutama pada perancangan berdasarkan prinsip ergonomi. Antropometri berasal dari kata antro yang artinya manusia dan metri yang artinya ukuran. Sehingga antropometri adalah ilmu tentang hubungan antar struktur fungsi tubuh dengan desain alat-alat yang digunakan manusia. Berikut adalah contoh kuesioner Nordic Body Map sebagai berikut. Kemudian metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA adalah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi yang menganalisis penggunaan otot dan beban eksternal yang diterima oleh tubuh untuk mengurangi MSDS yang terjadi, yang menjadi bagian dalam bidang perindustrian telah banyak digunakan terutama untuk pekerja dalam sikap berdiri dan duduk tanpa berpindah dengan aktivitas yang berulang. Oleh sebab itu, metode RULA dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja yang beresiko dan dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Nah, untuk perhitungan akhir di dalam penilaian dengan menggunakan metode RULA dapat diklasifikasi dalam kategori beberapa level resiko di bawah ini. Untuk skor level minimum tindakan aman, level 3 sampai 4 kecil diperlukan beberapa waktu ke depan. Untuk skor 3 sampai 5 dengan level sedang yaitu tindakan dalam waktu dekat, dan terakhir untuk skor level 7 dengan level tinggi tindakan sekarang juga. Nah, untuk hipotesa teoritis. Untuk hipotesa dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode RULA dengan menganalisis postur kerja operator pada aktivitas pekerja pada proses penjahitan dan perapian, di mana pekerja diminta untuk mengisi kuesioner NBM yang telah dibuat oleh peneliti. Saat menganalisis dengan penilaian RULA menggunakan Excel table RULA dengan tingkat resiko 1 sampai 7, selanjutnya dapat disimpulkan berapa skor tertinggi postur kerja dan bagian tubuh yang menjadi prioritas segera diperbaiki. Nah, dengan kondisi yang ada, penelitian diharapkan mendapat solusi perbaikan postur kerja yang ergonomis kepada pihak pekerja untuk mengurangi tingkat keluhan MSDS serta usulan rancangan fasilitas kerja dengan dimensi pekerja agar rancangan tersebut dapat meminimalkan gangguan-gangguan yang tidak diinginkan seperti pegal, sakit, bahkan cedera baik sementara atau jangka panjang. Untuk kerangka teoritisnya yaitu yang pertama identifikasi masalah postur kerja, kemudian keluhan responden pekerja dengan mengisi kuesioner NBM, selanjutnya menghitung frekuensi tingkat keluhan responden, dan lanjut perhitungan dengan metode RULA, lalu analisa hasil skor akhir RULA, dan didapatkan postur kerja dan perancangan fasilitas kerja, dan yang terakhir yaitu mendapat posisi kerja yang ergonomis. Untuk diagram alirnya yaitu kita mulai terus studi pendahuluan, terdapat studi lapangan, studi pustaka, identifikasi masalah dan tujuan penelitian, kemudian pengumpulan data berisi tentang data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri yaitu observasi atau wawancara, dokumentasi, dan kuesioner
kuesioner tadi NPM, dan data sekunder yaitu data pekerja di konveksi lestari. Untuk pengolahan data terdiri dari identifikasi tingkat keluhan MSDS menggunakan kuesioner NPM, penilaian postur kerja menggunakan metode RULA, penentuan penilaian skor grup A, skor grup B, kemudian penambahan skor aktivitas dan beban dari grup A dan grup B. Yang selanjutnya penentuan nilai akhir, penentuan action level, dan tindakan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir menghitung antropometri untuk merancang fasilitas kerja. Lalu hasil dan pembahasan, dapatkan rekomendasi perbaikannya, lalu kesimpulan dan saran selesai. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Untuk profil dan gambaran perusahaan, konveksi lestari merupakan home industry yang memproduksi pakaian, baik pakaian yang sesuai dengan pesanan konsumen maupun produk yang diproduksi di konveksi tersebut adalah berupa baju anak-anak. Nah, untuk home industry ini telah dirintis sejak tahun 2008, berawal dari usaha pengembangan bisnis bisa memberikan keuntungan cukup besar dan berkembang dengan cukup cepat. Usaha konveksi lestari ini terletak di Desa Cengkalsewu, RT 2 RW 1, Kecamatan Sekolah Kepati, tepatnya menempati sebuah rumah sekaligus sampingnya adalah tempat produksi. Nah, home industry ini memiliki 3 stasiun kerja, yaitu bagian pemotongan pola, penjahitan, dan rapi atau finishing. Nah, di konveksi lestari ini jumlah pekerjanya ada 20 orang dan memiliki jam kerja yang melebihi jam kerja pada umumnya, yaitu pada pukul 8 pagi sampai jam 8 malam, atau waktu kerja 10 jam per hari, dan ada juga yang lebih dari 10 jam per hari dengan waktu istirahat 2 kali, yaitu sekitar 2 jam. Berikut adalah karakteristik responden. Untuk umur pada pekerja ada 20 pekerja. Ini ada umur, masa kerjanya. Terus selama itu yang 10 jam per hari ada 12 orang, yang lebih dari 10 jam per hari ada 8 orang. Selanjutnya yaitu tingkat keluhan muskuloskeletal menggunakan kuesioner NPM. Ini adalah hasil dari frekuensi tingkat keluhan responden pekerja 20 pekerja di konveksi lestari. Nah, untuk tingkat keluhan MSDS ini pada perhitungan pembobotan kuesioner NPM bisa dikategorikan sebagai berikut. Kategori keluhan tidak sakit yaitu dengan bobot angka 1, kategori B dengan keluhan sedikit sakit yaitu diberi bobot angka 2, kategori C dilambangkan dengan keluhan sakit diberi dengan bobot angka 3, kategori D dilambangkan dengan keluhan sangat sakit dengan bobot angka 4. Perhitungan skor pembobotan masing-masing itu kecil, 1 kali 1, 0 kali 1, 0 kali 2, 0 kali 4, dan hasilnya 1 ini. Dan nilai tingkat resiko pada bagian tubuh yang dikeluhkan yaitu dengan ketentuan tabel di bawah, dengan kategori ini 28 sampai 49, tingkat rendah warna biru 50 sampai 70, sedang warna hijau 71 sampai 91 itu tingkat resiko tinggi, warna kuning 92 sampai 112 itu tingkat resikonya sangat tinggi dan berwarna merah. Nah, berikut adalah hasil dari rekapan kuesioner NPM tingkat keluhan muskuloskeletal disordered pada 20 pekerja ini di stasiun kerja, proses pemotongan pola kain, penjahitan. Nah, untuk tingkat resikonya rendah itu ada 0%, dan sedang ada 6 orang ini dengan presentasi 30%, dengan tingkat resiko tinggi ada 14 orang dengan presentasi 70%, dan sangat tinggi ada 0%. Selanjutnya adalah perhitungan metode RULA. Untuk perhitungan metode RULA sendiri ini adalah yang pertama pemotongan pola kain, yaitu yang untuk lengan bagian ini diukur dengan menggunakan sudut manual, menggunakan busur. Kemudian untuk perhitungan metode RULA itu ada grup A, grup B, sama grup C. Yang ini tabel A. Untuk tabel A ini lengan atas membentuk sudut 20 sampai 45 derajat per 2 ini.
Kemudian lengan bawah membentuk sudut 60 derajat sampai 100 derajat. Ini diberi skor 1. Di pergelangan tangan membentuk sudut 2. Dan putaran pergelangan tangan tertekuk pada berada posisi tengah ini 1. Maka didapatkan tabel A ini 2. Dan ditambah dengan skor aktivitas karena gerakannya statis diberi skor 1, maka 2 tambah 1 menjadi 3. Total dari tabel A yaitu 3. Terus ada tabel B. Tabel B ini air membentuk sudut 10 sampai 20 derajat mendapat skor 2. Terus punggung membungkuk membentuk sudut lebih dari 20 derajat. Kemudian kaki dan paha tidak mendukung atau kurang seimbang, maka diberi skor 2 dan mendapatkan hasil 5. Kemudian ditambah skor aktivitas karena gerakannya statis, maka diberikan skor 1. Maka berarti tabel B 5 ditambah tadi 1 untuk skor bebannya 0 kg jadi 0. Terus skor C, pada tabel skor C ini penggabungan dari penjumlahan grup A dan grup B. Tadi grup A mendapat skor akhir 3, terus grup B mendapat skor akhir 6. Perhitungan tabel skor grup C itu mendapatkan skor sebesar 5. Untuk perhitungan dengan metode rula pada postur kerja ini, yang pertama itu leher atas membentuk sudut 45 derajat sampai dengan 90 lengan atas ini. Terus lengan bawah membentuk sudut 100 lebih dari 100 derajat diberikan skor 2. Tadi yang lengan atas diberi skor 3. Nah, untuk pergelangan tangan membentuk sudut lebih dari 15 derajat itu diberikan skor 3. Terus pergelangan tangan tertekuk berada pada posisi tengah itu mendapatkan skor 1. Jadi skornya adalah 4. Ditambah skor aktivitas karena gerakannya statis tambah 1 dan skor beban 0 kg. Jadi 4 tambah 1 5. Untuk grup A tambah 5. Untuk grup B, tabel B ini skor akhirnya ada 3. Terus skor grup C. Untuk skor grup C yaitu dari grup A dan grup B mendapatkan skor akhir yaitu 5. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga postur perapian atau finishing. Nah, untuk perapian atau finishing ini Mas, yang pertama lagi ya, itu Mas, waktunya sudah habis 3 menit lagi ya. Saya tambah 3 ya, menit Pak. lagi. Mendapat skor akhir yaitu pada tabel A 4. Ini mendapat skor akhir 7. Jadi ketiga postur kerja perapian finishing itu yang paling tertinggi adalah pada proses perapian dengan level 7 dengan tingkatan resiko tinggi dan diperlukan tindakan sekarang juga. Nah, dari hasil rekapan tadi, bagian yang paling tertinggi adalah pada perapian atau finishing, memiliki tingkat resiko tertinggi dan diperlukan tindakan sekarang juga. Maka dari itu diberikan usulan perancangan fasilitas kerja berupa meja kerja supaya posisi tubuh kerja menjadi ergonomis dan untuk mengurangi keluhan pada pekerja. Ini untuk menentukan data antropometri pada meja kerja ini diambil dari 3 data, jangkauan tangan ke depan untuk menentukan lebar meja, terus rentangan tangan untuk panjang meja dan tinggi siku duduk untuk menentukan tinggi meja. Dan sebelum melakukan pengukuran antropometri yaitu dicari standar deviasi dengan hasil sebagai berikut. Kemudian
perhitungan pengukuran antropometri dengan persentil, yaitu menggunakan persentil 95 untuk menyesuaikan dengan ukuran meja yang akan dibuat sehingga dapat tercukupi maksimal dan bisa digunakan untuk semua pekerja dengan dimensi ukuran produk, lebar meja 68 cm, panjang meja 102 cm, tinggi meja 30 cm. Nah, ini untuk desain meja kerjanya sama prototipe meja kerjanya. Terus pemetaan kerja sebelum adanya perbaikan tadi skor akhir rulanya adalah 7. Kemudian postur kerja sesudah adanya perbaikan ini menjadi 2. Untuk pembuktian hipotesa, pengolahan pada penelitian ini menggunakan rula untuk mengetahui bagian otot yang keluhan mulai dari tidak sakit sampai dengan rasa yang sakit. Dari pekerja itu mengalami keluhan resiko tinggi adalah 14 pekerja dengan presentasi 70%, 6 orang mengalami resiko sedang dengan presentasi 30%, dan berdasarkan analisa postur kerja didapatkan tingkat resiko postur kerja yang tidak ergonomis dengan level resiko paling tinggi adalah bagian perapian atau finishing dengan tingkat resiko 7. Nah, dengan adanya usulan perbaikan dari postur kerja pada bagian perapian mendapatkan hasil dengan tingkat resiko minimum diperoleh skor 2 dan tidak diperlukan tindakan atau tergolong aman. Nah, untuk kesimpulan itu berdasarkan hasil dari perhitungan kuesioner NPM tadi diketahui bahwa tingkat keluhan yang paling tinggi adalah sangat sakit pada bagian pinggang dengan tingkat presentasi 90%, sangat sakit pada punggung dengan tingkat 75%, dan pembobatan kuesioner sebanyak 20 pekerja yaitu dengan keluhan tinggi sebanyak 70%, serta keluhan sebanyak 30%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan rula tadi, yang paling tinggi yaitu pada bagian perapian atau finishing dengan skor akhir 7, untuk bagian pemotongan pola dan penjahitan tadi mendapatkan skor akhir 5. Dan yang ketiga, rekomendasi yang dapat diberikan adalah melakukan tindakan perbaikan resiko paling tinggi yaitu pada bagian perapian yang awalnya sebelum perbaikan skor akhir perhitungan rela yaitu 7 dengan tingkat resiko tinggi, kemudian setelah dilakukan perbaikan skor akhir rela berubah menjadi 2, menjadi tingkat resiko minimum atau tergolong aman. Nah, untuk sarannya untuk kondisi postur kerja supaya lebih efektif dalam bekerja, sebaiknya alat-alat yang berfungsi sebagai alat pendukung yang menunjang kinerja dan kenyamanan sebaiknya disediakan untuk pekerja di setiap bagian stasiun kerja. Yang kedua, untuk pemilik konveksi lestari perhatikan postur kerja pada aktivitas masing-masing pekerja di setiap stasiun kerja agar tidak terjadi untuk waktu yang akan datang. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya melakukan penyebaran kuesioner yang kedua setelah menerapkan solusi perbaikan postur kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya adalah konfirmasi, baik ini karena banyak peserta, Pak Irwan beri kesempatan satu penanya dari mahasiswa, dipersilakan. Satu saja, dipersilakan. Oke, kalau tidak ada, langsung dari Bapak Ibu dosen. Monggo dipersilahkan Pak Sagah. Monggo Pak Sagah. Jih, matur suwun Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Irwan selaku Ketua Penguji, Bu Novi, kemudian Pak Andre dan Bu Eli selaku dosen pembimbing, dan Mas Ihsan. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa maju ke seminar progres ya. Jadi mungkin saya akan mengkonfirmasi beberapa hal di sini. Pertama mungkin mulai dari judul Mas ya. Judul ini Ya, Pak. Kalau saya lihat terlalu panjang sepertinya ya. Jadi mungkin nanti perlu dikonsultasikan lagi mungkin dengan pembimbing, kalau bisa agak diperpendekkan gitu kan ya. Karena seperti ini analisis postur kerja, menggunakan metode rula dan usulan perancangan begitu kan ya. Jadi ini kayaknya terlalu panjang, nanti dicari kalimat yang lebih singkat tapi mungkin bisa mewakili
keduanya ya. Atau kalau usulan pun nanti kan bisa muncul di tujuan tadi gitu ya. Jadi biar nggak terlalu panjang gitu. Ya. Kemudian di latar belakang, itu latar belakang saya lihat juga sepertinya kurang kuat ya. Artinya di sini data-data seperti permasalahan, ya, ini keluhan dan ini belum muncul di sini gitu kan ya. Jadi ini hanya berdasarkan literatur saja. Kamu mengatakan seperti ini, tapi kondisi di lapangan sendiri yang berhubungan dengan pekerja tadi, yang menjadi latar belakang kenapa kamu lakukan analisis ini sepertinya belum terlihat ya secara kualitatif ya. Jadi nanti dimunculkan apakah itu dalam bentuk awal kamu pengambilan datanya ini apakah hanya wawancara ya atau apa, tapi dari situ paling tidak muncul data bahwa kondisi sekarang itu terdapat banyak keluhan dari pekerja. Itu akan lebih enak kalau dilihat seperti itu. Ya. Kemudian saya lihat di laporan ada pernyataan menyatakan 10 jam kerja per hari melebihi jam kerja pada umumnya. Nah, sistem kerjanya di sana bagaimana Mas untuk karyawannya ini? Dia harian, bulanan, borongan atau gimana? Modelnya itu ada yang apa itu Pak? Ada yang harian apa itu? Target itu loh Pak. Yang kalau Mas dia ini loh. Apa? Misal dia kuat sampai 10 jam ya cuma 10 jam aja, kalau bisa lebih ya lebih itu. Nah, terus sistem penggajiannya seperti apa? Itu kan sistem penggajiannya bagaimana dia? Kalau orang kerja harian berarti taruhlah 1 hari itu 8 jam kerja, dia digaji misalkan per harinya 100.000. Berarti kalau lebih dari 8 jam dia dibayar lembur. Ya. Atau model borongan, artinya borongan ya, kalau menyelesaikan satu piece pakaian, dia dibayar misalkan Rp100. Nah, dia dalam 1 hari bisa menyelesaikan berapa piece gitu. Ya sekuatnya dia begitu kan. Itu sistem kerja nanti kan akan berpengaruh juga gitu loh. Jadi kalau memang sistem kerjanya seperti tadi borongan ya, artinya pokoknya per piece dia dibayar berapa, ya dia pasti akan bekerja sekuat dia, yang efeknya tentu akan mengakibatkan kelelahan. Nah, ini juga di sini belum muncul ini, jadi mungkin perlu dimunculkan juga di sana sistem kerjanya bagaimana gitu. Apakah harian atau bulanan ya? Bulanan juga sampai sama ya. Artinya per bulan digaji sekian dengan jam kerja misalkan 8 jam per hari. Kalau lebih dia dibayar lembur gitu. Jadi bukan ditarget harus menyelesaikan sekian. Mungkin ada target minimalnya dalam sehari begitu kan. Tapi dia dibayarnya ini secara apa? Itu di sini juga nanti dimunculkan karena supaya terlihat kenapa dia kelelahan ya. Kalau memang dia lembur-lembur terus untuk ngejar target ya tentu pasti akan kelelahan begitu kan. Jadi dimunculkan juga. Terus seperti ya nanti tipe-tipe ya kesalahan ketik juga dilihat. Jadi seperti kayak di sini ada nulis karena jadi karena begitu kan. Ini mungkin tipe saja. Nah, kemudian bisa dilihatkan perumusan masalah Mas. Mungkin di rumusan masalah. Di bagian persentase atau ya dicoba di sini kamu tadi presentasinya gimana? Kalau ini saya lihat di laporan. Nah, ini kalau berdasarkan rumusan masalah ya, umumnya rumusan masalah itu kan dalam kalimat tanya. Kamu bertanya apa sih masalahnya, gitu kan? Nah, di sini malah kamu mengatakan bahwa rumusan masalahnya memberikan solusi, begitu kan? Ya. Nah, ini Pak, bagaimana memberikan solusi? Oh ya, berarti di sini sudah ya di laporan kamu nggak ada bagaimananya ini. Ya, paling tipe Pak, tipe kelewatan Pak, kelewatan. Nah, lewat satu huruf gitu, lewat satu kata ini jadi makanya jadi rancu ya. Nah, jadi bagaimana ya memberikan solusi? Oke, kemudian di tujuan coba Mas, tujuan. Bisa dilihatkan tujuannya? Nah, tujuan ini mungkin di depan kata untuk ini dihilangi semua aja, nggak usah untuk ini. Tujuannya adalah mengetahui tingkat risiko dan sebagainya, ini kan semua untuk kemudian. Nah, ini di tujuan kok kamu malah bertanya. Nomor 2 ini maksudnya apa? Ini tipe lagi Pak, ini Pak.
Pas buat Ini jangan. tengah malam, Pak. Nah, ini tulisan konveksi juga salah juga, tipe juga, jangan terlalu banyak tipe lah. Jadi malah menimbulkan kerancuan nanti di situ. Ya. Dan kemudian usahakan ini antara rumusan masalah dengan tujuan kamu ini sinkron gitu. Kalau bisa rumusan masalah dibuat juga per poin gini aja. Nomor 1, bagaimana tingkat risiko yang dialami oleh penjahit. Yang kedua, bagaimana skor akhir istilahnya, atau berapa skor akhir gitu kan ya. Jadi nanti enak. Terus di kesimpulan juga nanti kamu buat sama. Jadi tujuan kamu nanti ini terjawab tidak untuk resikonya ini. Nomor 1 di kesimpulan juga sama dibuat. Resikonya bagaimana. Jadi orang ngelihat itu runtut gitu. Ya, bisa Kemarin dipahami? Sudah, Pak. Kemarin sudah buat gitu, Pak. Tapi revisi terus dibuat simpel kayak gini, dibuat jadi satu gini. Ya, penting, tapi ini kalaupun begini ini bisa mewakili begitu, bisa artinya semua apa yang di rumusan masalah ini di tujuan ini ada gitu. Yang kamu raihkan di sini. Di sini kan mana? Usulan perancangan oke, ada. Kemudian nanti dibuat artinya tadi nyambung ya, di kesimpulan pun begitu. Akan lebih enak nanti, terutama kesimpulan dengan tujuan ini sama urutan poinnya. Kemudian ini di sini kamu kan menggunakan metode Rula ya. Ada nggak metode yang lain selain Rula? Selain Rula ada nggak metode lain yang bisa digunakan? Ada sih. Ada kayak Reba atau. Nah, kenapa kamu nggak menggunakan Reba? Ya karena apa itu, Pak? Kalau di Rula kan ini untuk apa itu? Menjadi bagian investigasi, metode ini merupakan bagian punggung, leher, bahu, dan pokoknya bagian atas pada tubuh lah, Pak, untuk analisanya. Untuk yang bekerja di konveksi itu banyak yang kayak duduk gitu. Dan berdiri dan duduk tanpa berpindah tempat gitu, Pak. Dengan ya, artinya aktivitas yang berulang. Gini, dasar kamu pemilihan ini kan apa? Kenapa pakai Rula? Ya, jadi kamu tambahkan nanti jenis-jenis metode yang lain yang bisa digunakan itu apa? Ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kamu singgung begitu. Terus kenapa kamu pilih Rula gitu? Artinya supaya di sini muncul bahwa metode Rula ini memang metode yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di penelitian kamu ini. Jadi supaya muncul begitu. Ini kan belum ada ya. Jadi kamu jelaskan Rula dan yang lain sebagainya tadi. Ya. Kemudian saya lihat ini juga sebenarnya sudah menggunakan Mendeley ya, tapi belum semua tadi sepertinya. Nanti mungkin bisa dicek ya lagi satu persatu untuk Mendeley-nya supaya nanti bisa sinkron semua. Karena tadi saya lihat belum ini semua. Ya. Terutama yang di dasar teori, tinjauan pustaka ya, itu tadi belum. Mungkin saya bisa share screen nggak ini, Pak? Bisa, Pak. Boleh, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya coba aja. Iya, Pak. Saya udah tempat sebentar, ramai tadi di luar. Di mana ini, Pak Sakep? Di rumah, Pak. Ini kebetulan lagi banyak saudara datang. Nah, seperti ini ya, Mas Ihsan. Nah, jadi ini kan belum masuk ya. Nanti di Mendeley pun kan bisa diedit tulisannya, disesuaikan dengan aturan penulisan. Kalau dia di depan ya, penulisan citasinya seperti apa, kemudian kalau di tengah ya atau di belakang seperti apa, nanti kan bisa diedit ya. Ini. Iya, Pak. Baik. Kemudian berikutnya tadi
Untuk hipotesa tadi di halaman berapa ya hipotesa, Mas? Hipotesa Nih, sepertinya mungkin. Nah, hipotesa ini kan intinya berisi dugaan awal, Mas ya. Jadi ya, Pak. nanti di sini ini saya lihat sebenarnya belum begitu jelas ya. Dugaan awalnya apa? Jadi hanya dugaan awal dari penelitian kamu ini seperti apa gitu kan. Jadi misalkan kamu menggunakan rula gitu ya. Apakah metode ini nanti bisa menjawab daripada permasalahan yang ada gitu. Jadi intinya di sini sebenarnya kamu jelaskan gitu aja bahwa dengan metode kamu ini bisa menjawab tujuan-tujuan yang ingin kamu capai, dugaan awalnya. Apakah dugaan awal kamu seperti itu atau tidak? Artinya menggunakan rula pasti bisa memperbaiki postur kerja, ya. Kemudian keluhan-keluhan jadi hilang atau bagaimana. Di sini nanti kamu jelaskan seperti itu. Ini saya baca kayaknya masih agak membingungkan ya, belum begitu. Kemudian, nah terutama di ini Mas, penggambaran sudut ini yang biasanya dalam metode ini saya lihat sering terjadi kesalahan itu dalam penggambaran sudut. Sebentar. Saya tunjuk. Ya. Nah, contoh ini Mas ya. Nah, ini kan dia diambil sudut ya dari garis vertikal ya terhadap Vertikal, Pak. tulang Oke. apa ini? Leher. Ya, Nah, ini betul tulang lehernya 20 derajat kalau begini? Enggak lebih besar ini? enggak, Nah, Pak. ini gambaran. Ini kan kamu Soalnya gambar sendiri, Bang. itu saya gambar nyetak itu pakai kertas A4 gitu, tak full screen, terus saya ukur dengan busur, Pak, sudut manual gitu. Ya, kamu ukur manual. Artinya ini, kamu buat garis ini kan kamu buat manual kan? G. Garisnya ini. G. Nah, garisnya ini apakah sudah tepat sesuai tulang leher yang ini? Pertanyaannya kan di situ. Yang salah bukan di sini. G. Ini kan dia seperti lebih lebar kan, harusnya dia lebih miring ke bawah kan? Oke. Ini terhadap apa? Terhadap garis vertikal atau ini terhadap tulang punggung? Terhadap garis vertikal, Pak. Nah, ini artinya kan tadi ini kebanyakan saya lihat oke lah, ini kan berarti dari garis vertikal kamu terhadap tulang punggung ini sudah mendekati real lah, saya lihat seperti itu. Nah, ini yang 25 ini apa terhadap apa ini? Garis vertikal, Pak, sama, Pak. Garis vertikal terhadap Lengan ini. lengan mana ini? Atas, bawah? Atas. Benar lengan atas tulangnya begini? Iya, pas tulang. Tulangnya bukan begini, Mas. Oh, berarti itu. Oh iya, Pak. Ini terhadap tulang servis. Tulang ya, apa? Pak. Ya. Terhadap tulang apa ini? Bagian lengan atas. Iya, makanya kalau terhadap lengan atas kan misalnya begitu. Ini bagaimana terhadap lengan sini? Ya, kalau ini kan tulangnya kan terminalnya seperti ini. Kamu bisa ambil tulangnya malah begini gimana? Ya. Nah, ini kebanyakan ini seperti ini. Nanti kamu lihat lagi ya. Ini juga ini mungkin lah oke lah mendekati ya. Tapi artinya sekarang gini, ini kan 2 dimensi, Mas. Taruhlah kalau ini sumbu X dengan Y ya. Nah, padahal tulang tangan ini dia itu mungkin kan dalam sumbu Z. Ya, miringnya ini mungkin dalam sumbu Z ke arah sini ya, keluar berarti ya, sisi keluar begitu. Kan di sini nggak kelihatan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa itu memungkinkan diambil dalam sumbu XY begini dan mungkin satu lagi mewakili sumbu Z misalkan. Supaya jadi terlihat tangan ini kalau dia berarti membentang ke arah sumbu Z lebih keluar kan sudutnya juga berbeda. Sebenarnya yang diukur kan begitu. Kalau begini kan nggak kelihatan. Ya, atau maksud kamu seperti itu sebenarnya mau menggambarkan 25 derajat dia keluar tangannya. Nah, ini nggak kelihatan. Nah, ini terutama sudut-sudut ini. Karena apa? Ya kalau kamu penggambaran sudut ini salah,
pasti nanti hasil perhitungan kamu juga jadi salah semua begitu kan. Jadi yang awalnya resikonya mungkin kamu hitung rendah ternyata tinggi atau bahkan sebaliknya. Bisa dipahami, Mas? Ya, jadi Iya, nanti paham, Pak. dicek lagi Iya. masing-masing penentuan sudut ini. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Tadi saya tunjukkan sebagai contoh saja. Kemudian tadi dari hasil penelitian kamu memberikan satu usulan. Tapi usulan tadi hanya pada resiko yang termasuk tinggi saja ya. Pada Iya, Pak. sisi perapian ya. Nah, ini saja ya berarti yang kamu usulkan. Ya, kan? Iya. Nah, ini Paling pun kan juga tertinggi saja, Pak. ya. Nah, ini pun juga ya nanti dilihat 47 ini sebetulnya dia 47 ke sini atau dia malah membentang keluar. Ya. Ini pengambilannya kan juga kalau ini tidak tepat ya nanti hasilnya juga enggak sesuai. Yang penting kan di sini malah di sudut penentuan Oke, sudutnya oke. ini. Ya. Nah, terus usulan kamu itu sudah diterapkan tidak, Mas? Saya lihat kok Sudah, ada Pak. gambar mejanya. Ini ada gambar mejanya, sudah diterapkan. Iya, sudah. Nah, terus kamu ukur ulang, resikonya jadi berkurang. Ya. Nah, dari hasil wawancaranya dia merasakan bagaimana? Aktualnya apakah Jadi memang enak dia gitu, sudah Pak. Lebih enak pakai meja daripada maksudnya tidak di lantai merasakan gitu. berkurang, Ya, keluhannya berkurang. berkurang? Ya. Oke, ya. Ya, tadi karena di batasan masalah hanya kamu batasi di sini ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau memungkinkan yang lain pun sebetulnya kalau yang termasuk tinggi ya, harusnya jangan yang tertinggi tapi yang masuk kategori tinggi ya. Kategori tinggi berapa batasnya? Ya, yang termasuk kategori tinggi kalau bisa diusulkan perbaikan walaupun itu mungkin tidak kamu buatkan alatnya ya, tapi usulan saja. Nah, dari usulan nanti kan juga bisa kamu analisa ulang. Artinya usulan saja coba menggunakan ini, nanti posturnya akan seperti apa. Tidak harus diterapkan itu pun saya kira lebih baik gitu. Oke, mungkin dari saya kira cukup itu saja Pak Irwan. Terima kasih. Pak Sagaf, terima kasih Pak Sagaf. Selanjutnya dari Pak Irwan ya. Ada beberapa catatan dari Pak Irwan. Oke. Yang pertama latar belakang, Pak Irwan baca dulu ya. Yang pertama latar belakang, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga pembatasan, yang keempat tujuan, yang kelima cara presentasi, yang keenam kerangka teoritis, yang ketujuh jam kerja, yang kedelapan tindakan perbaikan, yang kesembilan ukuran meja. Baik, Pak Irwan mulai dari cara presentasi ya. Cara presentasi tadi masih kesan membaca ya Mas, apalagi tentang definisi-definisi tadi ya, Pak. Musculoskeletal disorder ya. Ya, Pak. Kemudian antropometri dan lain sebagainya ya. PPT-nya terlalu kecil-kecil ya. Nah, itu nanti diperbaiki untuk sidang kalau ini nanti lulus ya, Mas. Kemudian yang kedua adalah tentang perumusan masalah. Coba dibuka, Mas, perumusan masalah, Mas. PPT-nya saja. Pak. Ini, Pak. Oke, perumusan masalah ya. Tadi juga sudah ditanyakan Pak Agaf. Nah, kalau perumusan masalah dari Pak Irwan, bukan seperti ini ya. Ini sudah ada bagaimana, tetapi di belakangnya bukan seperti ini. Oh, iya. Ya, kalau memberikan solusi itu bukan perumusan masalah, tapi itu tujuan penelitian ya. Kalau perumusan masalah adalah bagaimana mengurangi ya. Langsung aja dipotong ini ya. Potong semua ini sampai tinggal bagaimana mengurangi resiko, keluhan, dan seterusnya ya. Nah, pada pekerja, pada mana. Tujuan penelitian coba Mas.
dibuka sebelum tujuan penelitian, pembatasan dulu. Batasan masalah coba. Nah, ini sebenarnya seharusnya rula belum muncul ya, karena memang dari tadi kan tidak ada pendahuluan tentang rula ya, definisi rula apa, kemudian teknik-teknik rula, cara perhitungannya kan belum ada ya. Jadi ini mendahului ya. Nah, rula di sini mendahului ya. Ya kan, secara logika kan rula belum diperkenalkan ya. Jadi di sini belum ada rula ya. Baru nanti Ya, belum, Pak. setelah bab 2 kan ada tinjauan pustaka, ada istilah rula, kemudian cara perhitungannya baru kita bisa memunculkan rula di dalam kerangka teoritis ya. Kalau di sini belum ada ini ya, belum ada teori-teori, belum ada, ini murni dari permasalahan nyata yang ada di perusahaan, gitu ya. Oke, terus tujuan penelitian mana? Nah, ini tujuan penelitian ya. Nah, kalau menurut Pak Irwan itu nomor 1, nomor 2 itu enggak usah dimasukkan ya. Itu terlalu apa namanya? Karena penelitian itu yang nomor 3 ini. Ya. Mengetahui tingkat resiko itu kan penelitian itu adalah identifikasi ya. Mengetahui skor bukan penelitian tapi itu perhitungan ya. Nah, penelitian adalah memberikan solusi terhadap gap ya, gap antara harapan dan kenyataan. Harapannya apa? Harapannya bekerja dengan nyaman tentu ya. Tetapi kenyataannya bekerja dengan rasa sakit ya, posisi kerja yang tidak ergonomis. Nah, bagaimana mengatasi itu? Memberikan solusi untuk mengatasi itu. Nah, itu adalah tujuan penelitiannya ya. Nah, selanjutnya apa tadi Pak Irwan tanya ya, kerangka teoritis kalau tidak salah ya, kerangka teoritis. Coba. Teoritis. Oke, ini Pak. Kerangka teoritis. Oke. Nah, mana? Ini ada nama teoritis di sini. Asal muasal teorinya tidak ada ya. Dimasukkan harusnya literatur di sini ya. Literatur dari si A, literatur dari si B, literatur dari si C, begitu kan? Dasar nama kerangka teoritis awalnya kan begitu ya. Nah, literatur teori dari si A tahun berapa, literatur teori dari si B tahun itu membangun tujuan penelitian, gitu ya. Nah, ini sama sekali tidak ada, ini tiba-tiba langsung step by step tentang rula ya. Nah, ininya apa ya? Kerangka teoritis. Nah, dasarnya adalah teori-teori dari penelitian terdahulu mana? Ya, belum ada ya. Nah, misalkan di tinjauan pustaka kan banyak tadi tabel-tabelnya itu ya. Nah, itu kan. Ya, Pak. Oke. Kemudian apalagi Pak Irwan tanya tadi ya tentang jam kerja ya. Saya sama dengan Pak Sagaf ya. Sebenarnya permasalahannya itu tidak cuma posisi tapi juga karena jam kerja ya. Posisinya memang kurang ergonomis, tapi jam kerja yang ekstrim juga menyebabkan kelelahan ya. Sama ya. Ya, Pak. Belum ada penyelesaian di jam kerja ya. Nah, apalagi tadi yang ditanya Pak Irwan ya. Nah, ukuran meja, Pak Irwan ingat ya, ukuran meja itu juga dimensinya disampaikan ya, tidak tiba-tiba dipotret ini meja ini yang menjadi solusi begitu ya. Ada ukuran mejanya? Ini Pak, ada Pak. Ini ukurannya. Perhitungan Ini banyak. Ini ada ukurannya Pak. Ini ukurannya. Desainnya. Ya. Oh, desainnya. Ini prototipenya. Mas Alisan yang buat meja ini ya? Iya Pak. Yang buat meja ini Mas Alisan ya? Iya. Berapa biayanya Mas? Habis berapa? Biayanya sekitar 200-an ribu. lebih lah Pak. 200 lebih. Oh. 300 kurang. 300. Buat sendiri ya Pak. Tempatnya di dekat tempat tinggal Mas Isan? Iya. Konveksinya di tetangga begitu ya? Tetangga desa.
tapi Tangganya masih satu kecamatan gitu. satu kecamatan. Oke ya. Jadi itu ya dari Pak Irwan ya, nanti diperbaiki ya. Baik, dari Pak Irwan sudah. Ini dipersilahkan Bu Novi. Monggo Bu Novi. Oke, terima kasih Pak Irwan. Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas Bu Novi, alhamdulillah jelas. Oh, iya, terima kasih. Mas Ihsan, alhamdulillah tadi sudah beberapa hal ya, sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Sagaf dan Pak Irwan gitu ya. Saya menambahkan hal-hal yang lain ya. Nanti tolong sebentar, saya ini aja, saya share screen aja ya. Tunggu. Bisa di stop Ya, Pak. ini? Nggih. Heeh. Ya Bu, bentar. Udah. Ya. Ya. Oke. Bentar. Oke, ini ya. Jadi nanti tolong dari judul ya. Mungkin ini karena kebiasaan, tapi kalau di kamus itu ternyata hal yang jauh berbeda ya. Nanti bisa dicek dari artinya ya. Konveksi menggunakan F dan V itu artinya berbeda ya. Gitu. Kemudian juga nanti otomatis di judul bahasa Inggrisnya juga nanti berbeda ya. Penyebutannya sama tetapi hurufnya yang berbeda ya. Gitu. Kemudian juga tolong cek di panduan ya. Ini saya di panduan itu sudah tertera jelas bagaimana membuat judul ya di halaman judul ya dalam bahasa Inggris ya. Jadi tolong dicek kata per katanya yang sudah menjadi template ya. Oh, Template nggih. dari Bu. judul bahasa Inggris gitu. Oke. Ya, kemudian abstrak itu maksimal berapa kata ya? Kalau abstrak ini, nanti coba 200 sampai 250 kayaknya. berapa? 200 sampai 250 kayaknya. Oke, ini kalau saya cek di sini sampai 400 ya, Mas. Satu. Ya, jadi nanti tolong ya kalau memang sudah ada acuannya begitu ya kita berusaha ya mengikuti Saya acuan yang ada minimalkan. ya. Oh iya, makanya kalau ada panduan kan tadi kalau saya lihat kok kayaknya cukup banyak tapi tolong dicek di panduan ya. Gitu. Kalau memang 250 ini melebihi. Kemudian ini Mas, daftar istilah ya. Jadi namanya daftar istilah. Kalau ini kan fungsinya kita untuk memperjelas istilah-istilah yang dianggap tidak umum gitu, istilah yang perlu dijelaskan secara khusus. Jadi bukan hanya daftarnya tapi juga definisinya Mas, penjelasannya ya. Gitu. Jadi memang Jelasan gitu. artinya begini, boleh dibuat atau boleh tidak ya daftar istilah ini. Kalau misalnya nih Mas Ihsan sudah punya penjelasan tentang ini di dalam ya, ya sebenarnya tidak usah disebutkan di sini tidak apa-apa, gitu ya. Kecuali istilah-istilah itu memang tidak dijelaskan di dalam ya, tidak dijelaskan khusus di dalam atau memang cukup ada di dalam saja ya ini tidak usah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau dibuat boleh lebih baik. Jadi dari awal pembaca sudah tahu ya, oh ada istilah ini artinya ini gitu. Nah, cuma harus dijelaskan ya gitu. Nanti tolong cek lagi di panduan ya. Di panduan fungsi dari daftar istilah itu apa gitu ya. Baik, Bu. Tulis kalau rapid itu P-nya tidak double ya, rapid biasa. P-nya 1 gitu. Itu mungkin juga kalau istilah ya istilah lainnya juga mungkin bisa ditambahkan ya, istilah yang memang teknis yang sering digunakan berulang-ulang di sini. Mas sama ini mungkin saya kaitkan dulu penulisan tadi sudah ditanyakan oleh Pak Sagaf tentang penggunaan Mendeley ya. Mendeley itu mengatur tulisannya itu dengan nama depan atau nama belakang ya Mas ya?
Nama belakang, Bu. Nama belakang. Kalau ini berarti namanya Arif Maulana, ini nama belakangnya apa ya? Kemarin saya masukkan Mm-mm. Nama aslinya apa? nama aslinya Oke, mau Maulana Arif gitu. Ya, nanti coba dicek karena kalau Ya. penulisannya memang betul nama belakang, biasanya ada pemisahnya koma. Biasanya ada pemisah komanya. Oke. Nah, ini kalau seperti ini kan saya kurang jelas ini Kak. Kamu inputnya seperti apa? Ya, Terus mungkin ada kesalahan itu, Bu. ya, Pas terus input. betul. Terus nanti tolong dicek seperti tadi Pak Sagaf bilang juga ada mungkin yang belum masuk ya. Ya. Dan ini nanti yang seperti yang saya kuningkan ini inputnya juga keliru ya. Ini kan nggak mungkin judul buku ya Mas ya. Bukan nama penulis juga ya. Terlihat ini? Ya, terlihat, Bu. Ya. Jadi tolong dicek Ya. di daftar Itu pustaka. saya langsung input gitu, Bu. Sekolahnya kayak gini. Nah, makanya diedit ya. Kalau dicek lagi, kadang pada waktu input otomatis itu bisa jadi keliru. Oke. Sama ini juga ya, Sumakmur. Ya, ini ada kesalahan ketik juga. Gitu ya. Coba nanti dicek ulang gitu. Oke, baik, Bu. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke atas. Tema ini memang sudah beberapa kali ya diangkat oleh teman-teman sebelumnya gitu. Dan pertanyaan saya yang utama biasanya sebelum ke belakang, saya ingin teman-teman itu membedakan dulu atau memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan atau bisa membedakan antara istilah sakit, keluhan, nyeri. Karena itu muncul di kuesioner juga. Apa sih Mas bedanya sakit, keluhan, nyeri, cedera? Bisa membedakan nggak antara keempat istilah tadi gitu? Atau pada waktu Mas Ihsan menyampaikan bahwa keluhan ini kan kalau di judul ini kan mengurangi musculoskeletal disorders ya. Apa sih musculoskeletal MSDS? Apa sih MSDS itu Mas? Menjelaskan dengan bahasa Mas Ihsan sendiri, tidak usah menggunakan istilah definisinya. Apa sih MSDS itu? Mas Ihsan? Mas Ihsan? Mas Ihsan mendengar saya? Nah, Mas Ihsannya kemana ini? Maaf, Bu, tiba-tiba laptop saya mati. Oh, oke. Ini pakai HP ya? Login pakai HP. Oh iya, oke. Lanjut aja. Baik. Oke. Sudah siap? Ya. Mungkin laptopmu lelah kali ya. Oke. Oke. Ya, saya ulang tadi ya. Pertanyaannya, untuk penelitian seperti ini, saya minta mahasiswa itu memahami perbedaan antara sakit, keluhan, nyeri, sampai dengan cedera. Ya, nah mungkin sebelum ke sana, Mas Ihsan bisa menggambarkan atau mengartikan MSDS itu apa sih dengan bahasa Mas Ihsan sendiri? Tidak usah menggunakan istilah definisi bakunya. Ya, kayak apa itu, Bu? MSDS itu kayak nyeri gitu loh, sakit pada Nyeri atau sakit? Nyeri dan sakit atau nyeri atau sakit? Ya dilanjutkan dulu. Hampir mirip sih, Bu. Nyeri sama sakit. Oke. Pada otot gitu, otot saraf. Otot atau saraf?
Ya bagian otot sama saraf. Otot dan saraf. Ya. Oke, terus Terus kelelahan pada otot gitu. kelelahan pada otot. Oke, cukup? Ya, berarti kan ada beberapa tadi ya yang kata sifatnya muncul. Ada sakit, nyeri, lelah. Boleh saya tambah lagi, ada pegal, ada cedera. Ya, artinya banyak hal yang muncul di situ ya. Nah, itu tolong nanti saat tahap berikutnya ya, saya minta tolong Mas Ihsan bisa mendefinisikan ya, yang di sini kan kalau di dalam definisinya ya, serangkaian sakit ya, sakit gitu ya. Tertulisnya di sini adalah serangkaian sakit pada tendon, otot dan saraf. Nah, tolong difahami sakit itu apa? Ya, sehingga pada kuesioner itu kan muncul nyeri atau sakit atau keluhan. Nah, apakah kalau saya mengeluh, aduh, pegel, pegel itu apakah sudah dikategorikan MSDS atau belum? Atau saya nyeri sampai saya luka? Atau saya hanya ngilu-ngilu? Nah, sakit itu seperti apa sebenarnya yang dimaksud dalam keluhan MSDS ini? Gitu ya. Nanti tolong bisa ditambahkan sehingga ini menjadi pemahaman untuk Mas Ihsan juga ya. Gitu. Oke ya. Itu nanti menjadi PR dan tolong ditambahkan di latar belakang ini juga ya. Atau di kalau misalnya cukup banyak ya, silahkan di landasan teori boleh. Gitu ya. Sudah ada belum di landasan teorinya? Tentang definisi sakit itu? Kayaknya sih, Bu. Kelihatannya belum ya. Ada keluhan-keluhan saja. Ya, artinya kan di sini muncul istilah-istilah yang berbeda, ya. Jadi ada sakit, ada keluhan ya. Itu juga muncul di sebentar, saya mundur ya ke kuesionernya. Kuesionernya nih ya, responden tidak merasakan sakit sama sekali, gitu ya. Tapi yang B, responden merasakan adanya keluhan atau kenyerian, gitu ya. Sama saja agak sakit. Nah iya, tapi kan ini ada keluhan atau kenyerian, gitu. Jadi apa sih sebenarnya sakit itu loh yang dimaksud dengan sakit itu ya, nanti tolong bisa dicari pemahaman yang bisa mencakup semuanya gitu ya. Pegal, ngilu, lelah, nyeri ya, sampai cedera itu sakit. Apakah semuanya itu memang masuk ke dalam kategori sakit gitu ya. Coba nanti tolong dicari di situ. Tadi tentang jam kerja sudah disinggung ya, karena ini jam kerjanya memang over ini ya. Ya, over. Normalnya pun itu over. Iya. Itu ya, itu yang perlu ditindaklanjuti itu. Artinya ada masalah lain sebenarnya yang ada di sini gitu. Oke. Dan tadi yang saya tangkap juga Ihsan belum bisa terlalu membedakan antara rula dan reba. Ya, nanti coba lebih difahami gitu ya. Lebih difahami antara rula dan reba. Oke, ini mungkin saya langsung ke bawah ya. Di sini banyak tabel ya Mas ya yang dipakai ya. Saya melihat ini tabelnya tolong dibakukan bentuknya ya. Karena tabelmu ada yang hanya garis horizontal saja,
yang kanan kiri tidak ada vertikalnya, ya ini tentang format ya. Tapi ada juga yang penuh, nah ya kanan kiri juga ada. Nah tolong diseragamkan, Oke, ya tolong cek di panduan juga, oke, baik Bu. ya sehingga nanti tidak beda-beda itu. Ini juga nanti melatihmu pada saat nanti membuat publikasi ya, itu kan template-nya ada. Jadi tolong ikuti template yang digunakan gitu. Ya tadi mungkin di Pak Irwan tadi juga sudah menyinggung tentang kerangka teoritis ya. Nah ini saya ingin minta penjelasan di sini dari pengolahan data. Di atas ini kan ada tahapan-tahapan, kemudian di bawah ini ada rekomendasi perbaikan, ya. Apakah beda tahapan rekomendasi perbaikan yang di bawah ini dengan penentuan action level dan tindakan yang harus dilakukan, kemudian ada menghitung antropometri. Ini langkah yang terpisah atau bagaimana? Rekomendasi perbaikan itu mencangkup dua hal yang paling bawah ini enggak sebenarnya? Ya, ya. Ini sebenarnya beda sih Bu, tapi ini saya tambahkan di pengolahan data malahan. Seharusnya kan di rekomendasi perbaikan untuk yang Oh, tadi jadi ada tahapan RULA itu sendiri sampai di mana sebenarnya? sampai Kalau di ini penentuan nilai akhir itu. Oh gitu. Jadi ini adalah tahapan untuk analisis postur kerjanya ya. Ya. Gitu. Kemudian menemukan kondisinya seperti apa. Dari situ muncul rekomendasi perbaikan ya. Oke, ya. Sebentar ini baterai saya mau habis. Ya, jadi itu ya kategorinya adalah sampai tolong diurutkan ya. Jadi bukan hanya dari tahapan ini saja. Tahapan secara skema ya. Ya, baik. Kemudian ya tadi dari di sini pekerjaannya cukup ya apa namanya ya ada 20 ya, total itu 20 diproduksi atau semua nih Mas? Semua di semua bidang. Semua bidang termasuk pemilik nggak? Enggak, Oh pemiliknya enggak. tidak ya. Jadi artinya semua bidang itu dari bidang apa sampai bidang apa? Yaitu ada pemotongan, Oh gitu. penjahitan sama perapian atau Jadi di finishing itu. bagian prosesnya ya. Ya, bagian proses Proses dibagi ya. 3 itu. Mulai dari pemotongan, Jumlahnya. penjahitan, perapian. Ya. 3 itu ya. Ya, Bu. Di sini perlu dikelompokkan tidak sebenarnya? Di penjahitan berapa orang? Ya, Pemotongan ada di apa itu? gimana? Di bagian tingkat halaman berapa ini, Bu? Bentar, Bu. Halaman 47, 48. 47. Oh ini. Ya itu. Kalau data awal tadi digabung ya. Ya. Waktu pengisiannya bagaimana Mas? Cara pengisiannya? Pengisian kuesionernya. Pengisian kuesionernya saya dampingi. Iya, dampingi. Kemudian mereka memberikan centang-centang itu Iya. seperti apa gitu? Artinya pada saat kondisi sebelum bekerja, setelah bekerja, atau bebas? Saat itu juga. Ya saat itu tuh saat kapan? Setelah bekerja pas waktu istirahat. Oh, waktu istirahat. Iya. Oke. Kuesionernya ada di lampiran juga, Bu. Iya, baik. Sudah ada. Tadi semuanya ya, 20 ya? Ya.
Jadi paling tinggi itu sedang ya, Mas? Paling paling tinggi. Paling bentar. Oh, kalau sorry. Ada yang tinggi dan sedang, 2 kategori itu saja ya? Yang masuk itu saja, yang sangat tinggi nggak ada Bu, di Gitu ya. perhitungan kuesionernya. Ya, baik. Itu dari perhitungan. Kalau dari analisis hasilnya setelah dihitung, itu yang diperlukan tindakan perbaikan yang di perapian. Ya, yang di perapian, yang tertinggi saja Bu, yang saya usulkan untuk perbaikan sama usulan perancangan alat pendukungnya. Ya, tapi kalau dari hasil yang hijau kuning tadi, di sana kuning semua ya memang ya, tinggi semua ya. Ya. Perapian itu, setelah perapian apa lagi Mas? Ada lagi tidak sih sebenarnya? Udah Bu, tinggal dibungkus itu Bu. Oh ya, artinya tahap pembungkusan kenapa tidak diamati? Itu sekali apa itu Bu? Sekaligus itu Bungkusnya pakai plastik itu Bu. Satu-satu atau langsung semua? Satu-satu. Satu baju gitu? Iya. Nah iya, kenapa tidak dimasukkan ke dalam tahapan ini Mas? Padahal itu pekerjaannya juga ada ya? Saya masukkan di perapian itu Bu, maksudnya di. Oh, nah itu, maksudnya setelah, tadi kan yang saya tanyakan setelah perapian apa gitu, katanya pembungkusan. Nggak ada. Jadi perapian ini termasuk pembungkusan tadi ya? Iya. Berarti bukan perapian ya Mas ya? Kalau perapian itu artinya merapikan ya? Ya finishing itu Bu, tadi saya kolami itu finishing, bagian finishing. Ya mungkin istilahnya ya Mas, perapian sama finishing ini kan jauh ya. Finishing ini sudah tahap akhir gitu loh. Kalau perapian ini kan masih ada, habis dirapikan diapakan lagi gitu loh. Sebelum sampai ke tahap akhir, sebelum dikirimkan ke konsumen kan berarti ada tahap mungkin pengepakan gitu ya. Ya ada sih Bu. Iya, maksudnya pengepakan itu kan sampai pembungkusan tadi itu loh Mas. Iya. Oh ya, dipak itu kalau memang itu kan udah di ujung ya. Tapi kalau perapian ini ya apa namanya, merapikan ya sebenarnya. Kalau perapian itu artinya lain lagi loh. Perapian itu yang ada apinya itu loh Mas. Ibu, berarti ini saya betulkan yang finishing ya. Iya, kalau finishing ya. Ya mungkin lebih ke tahap yang terakhir ya, pengepakan. Jadi kalau mengepak itu kan otomatis dia sudah termasuk merapikan. Oh iya. Itu ya, dirapikan terus dibungkus. Ya, dia sudah hit, terus di finishing itu ya pengepakan itu misalnya ya. Gitu. Ini supaya tidak salah persepsi ya. Gitu. Fungsinya ini apa Mas? Fungsinya menghitung sebentar, 7 orang ini khusus di bagian ini saja? Ya, bagian finishing di bagian finishing saja. Menentukan ukuran meja kerjanya itu. Oke, ini tahapannya ya, standar deviasi. Ya, di landasan teori tahapan perhitungannya sudah ada belum? Di landasan teori ada Bu, antropometri. Iya, antropometri ada, tapi tahapan perhitungan antropometrinya, perhitungan untuk membuat fasilitas kerjanya ini, dimulai dari standar deviasi, menghitung ini ada? Belum ada sih Bu, kayaknya. Belum saya masukin. Oke, nanti dilengkapi ya. Jadi rumus-rumus ini dicantumkan juga di sana di landasan teori gitu. Jadi tidak hanya muncul di sini. Jangkauan tangan ke depan, rentangan tangan, tinggi siku duduk. Meja. Tinggi siku duduk, rentangan tangan. Dia berdiri nanti posisinya? Ya Bu, dia bisa apa itu? Bisa duduk, terus bisa selonjoran kayak itu. Biar bisa Kok bisa duduk, bisa selonjoran, mejanya pendek atau tinggi nih? Pendek Bu.
Itu Bu, Pendek. ya Oh, itu. ya. Berarti kan ada tinggi siku duduk, posisi dia apa tadi? Dipastikan dulu, posisinya jongkok atau posisinya duduk atau pakai kursi? Itu Bu, Hah? duduk. Duduk, Ya, posisi duduk. Tinggi badannya tidak ada? Tinggi apa? Tinggi apa ya namanya ya? Bukan tinggi siku duduk. Untuk menentukan ini apa ya posisinya ya? Posisi tinggi popliteal enggak ya? dan soalnya gini, soalnya saya nggak pakai kursi, jadi langsung duduk di lantai gitu. Oh begitu. Oke. Berarti nggak ada pengaruh dengan tinggi meja. Tinggi meja dihitung dari mana, Mas? Kalau tinggi meja itu diambil dari tinggi siku duduk itu. Tinggi siku duduk Ya, untuk tinggi itu meja. untuk mengukur tinggi meja. Jadi panjang, lebar, sama tingginya. Oh gitu. Kenapa tidak menggunakan kursi atau meja yang tinggi? Jadi gini Bu, saya konsultasi sama pemilik konveksinya itu kebanyakan itu nggak ada kalau di konveksi itu kalau pengepakan atau finishing pakai kursi itu nggak ada. Di pabrik pun paling juga berdiri itu cuma meja aja sambil berdiri. Nah, itu maksud saya. Kenapa tidak yang tinggi meja berdiri? Kalau di berdiri itu ntar dari pekerjanya itu nggak nyaman, nggak efektif gitu loh Bu. Maksudnya malah pegel gitu loh, malah lelah, lebih enak duduk selonjoran kayak duduk silo gitu. Yang dilipat apa sih Mas? Baju ya? Ya baju. Lebar bajunya diperhatikan tidak? Ya diperhatikan gitu. Ini kalau lebar baju cukup atau masih menggantung? Cukup, malah Cukup lebih ya? kok, malah lebih. Malah lebih. Artinya supaya bisa digunakan ya. Yeah. Tempatnya mencukupi Mas kalau untuk meja ini? Ya mencukupi. Ini ya contohnya seperti ini ya. Duduk dalam waktu lama pun tidak diperhitungkan menggunakan alas apa? Tidak, alas ataupun kursi pendek itu tidak ya? Tidak. Oke. Ya. Baik, ya mungkin itu dulu dari saya. Untuk pertanyaan cukup, nanti hal-hal yang saya infokan tadi, Mas Ihsan sambil mencatat tidak? Ya sudah. Sudah, oke, ya. Catat. Baik Pak Irwan, terima kasih dari saya. Sudah cukup, matur suwun. Pak Irwan. Pak Irwan, apakah sudah? Ya, saya sudah Pak Irwan, monggo. Langsung ke Pak Andri. Pak Irwan, sampun Pak Irwan. Kemudian masih ada ini Bu. Bu, terima kasih Bu. Boleh sampun. Baik, alhamdulillah sudah selesai konfirmasi dari Bapak Ibu penguji. Bu Novi, saya tunggu di WA ya. Kemudian dipersilakan
Pak Andre dan Bu Eli. Monggo Bu Eli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Iwan, Bu Novi, Pak Sagaf, Pak Andre, dan Mas Ihsan Fauzi. Mas Ihsan Fauzi, dari apa yang dikatakan atau yang diadviskan dari penguji dari Pak Irwan maupun Bu Novi ataupun Pak Sagaf itu benar adanya. Jadi nanti harus diperbaiki ya Mas. Oh ya, terutama ini yang presentasi ya. Presentasi kemudian ini Mas, jadi nanti tolong ini yang dari Pak Sagaf saya setuju ya, jadi nanti sumbu X-nya yang mana, sumbu Y-nya yang mana sehingga jelas ya sudutnya. Nah itu saya setuju sekali karena kamu manual ya. Manual itu nanti diperjelas lagi biar apa yang membaca itu lebih jelas. Saya yakin kamu udah benar, cuma sumbunya aja ya, sumbu Y-nya, sumbu X-nya, jadi sudut itu misalnya 25 benar adanya. Itu yang mungkin prinsip ya. Dan tadi dari perbaikan fasilitas kerjanya yaitu meja itu nanti diperjelas juga ukuran. Tadi kan memang sudah ada ukuran ya, cuma satuannya berapa dan seterusnya ya. Nanti tolong ini. Kan ada tadi 100 berapa gitu ya. 180 berapa atau apa, tetapi tidak ada satuannya, nanti tolong dilengkapi nggih. Barangkali itu saja dari saya Pak Irwan. Monggo Pak Andri. Bu Eli. Monggo Pak Andri. Baik, sepertinya Pak Andre sedang ada keperluan. Baik, ini adalah sesi terakhir yaitu pengumuman kelulusan. Berdasarkan penilaian dari Bapak Ibu dosen penguji, maka bisa kami umumkan bahwa seminar progres mahasiswa atas nama Al-Ihsan Fauzi dinyatakan alhamdulillah dapat diluluskan. Ya. Alhamdulillah. Dengan kasih, nilai di sini boleh Pak Irwan sebutkan tidak apa-apa ya, nilainya adalah AB ya. 76,67 itu adalah kategori AB. Baik. Semua revisi sudah diperbaiki ya. Pak. Agar supaya bisa segera melakukan sidang. Baik. Terakhir saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing serta para mahasiswa sekalian. Kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Pak Ihsan. Maaf ya, kami minta lift. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami.